Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Pramesti Putri Guru dengan NIM 22510502071111002 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok mengenai iterasi 4 rekayasa perangkat lunak mengenai penyusunan mockup aplikasi kami. Berikut pertama terkait user flow. Bisa dilihat di sini diawali dengan login or sign up page, di mana apakah user ingin mencari parkir spot, maka bisa mengeklik tombol cari parkir, menginput atau memasukkan lokasi, kemudian aplikasi akan menampilkan opsi tempat parkir terdekat. Dan apakah user ingin navigasi menuju tempat parkir tersebut, maka bisa mengeklik tombol panah. Dan untuk selanjutnya, apabila user ingin melakukan pencetakan e-tiket atau elektronik tiket, bisa menekan tombol konfirmasi, lalu melakukan cross-check mengenai lokasi parkir dan waktu, dan misal lokasinya tidak sesuai, atau user ingin melakukan edit lokasi, bisa menekan tombol pen atau ballpoint. Kemudian bila tidak ingin mengedit lokasi, bisa menekan tombol konfirmasi dan e-tiket akan tercetak. Selanjutnya, apabila user ingin melakukan pembayaran untuk elektronik tiket yang sudah tercetak, bisa menekan tombol pay tiket atau bayar tiket. Kemudian melakukan pembayaran dalam waktu 5 menit menggunakan opsi e-wallet yang tersedia. Selanjutnya, e-tiket menunjukkan status sudah terbayar. Dan apabila user ingin melakukan report atau pelaporan terhadap tempat parkir yang problematik atau bermasalah, bisa menuju map atau peta, lalu memilih lokasi tempat parkir yang bermasalah dan mengisi kronologi atau masalah yang terjadi. Selanjutnya, laporan akan tersimpan oleh sistem dan akan diteruskan ke Transportation Department atau Dinas Perhubungan. Berikutnya menampilkan eh, display. Berikutnya menampilkan splash screen, menampilkan logo aplikasi dan tagline. Begitu pula fitur-fitur MVP yang ada di aplikasi ini. Ada Find, Report, and Discover. Selanjutnya ada sign up dan login page, di mana enable users to create account atau membuat akun dan login selanjutnya menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Selanjutnya ke tampilan homepage and artikel, menampilkan artikel dan update atau insight dan pengetahuan mengenai regulasi parkir, tips untuk traveling, dan urban mobility news atau berita mengenai lingkungan dan perkotaan terkait parkir. Nearby parking atau page halaman parkir terdekat akan menampilkan tempat parkir yang tersedia untuk menuju destinasi yang diinginkan user, menampilkan parkir legal dan ilegal dengan beberapa pilihan, beberapa warna yang merepresentasikan kategori tempat parkir, apakah itu warna biru menunjukkan lokasi tujuan yang ditujukan user, warna hijau menunjukkan tempat parkir legal, dan warna merah menunjukkan tempat parkir ilegal atau tempat parkir bermasalah. Selanjutnya, navigation page guides user to selected parking spot using integrated mapping and routing features, menampilkan rute bagaimana user menuju tempat parkir atau destinasi yang sedang ingin dituju, dan memberikan peringatan apabila tempat parkir tersebut ilegal atau bermasalah. Selanjutnya, page parking session tracks ongoing parking activities including time and location. Jadi, menunjukkan status sesi parkir yang sedang aktif, menunjukkan waktu mulai, lokasi, dan monitoring terhadap kendaraan yang sedang diparkir. Selanjutnya, page report atau laporan allows user to report parking violation. Jadi, di halaman ini user bisa melakukan pelaporan terhadap tempat parkir yang bermasalah. Untuk untuk laporannya selanjutnya akan diteruskan ke pihak yang berwajib. Berikutnya, page payment and charges facilitates keyless payment
Jadi bisa melakukan pembayaran secara cashless atau melalui e-wallet. Review page menampilkan halaman di mana kita bisa melakukan review atau memberikan rating dan memberikan berbagai komentar terhadap tempat parkir yang sudah kita tuju, dan selanjutnya akan bisa mendapatkan reward yang bisa diklaim oleh user. Profile and Vehicles Details. Jadi ini halaman profile menampilkan beberapa informasi mengenai pengguna dan kendaraan, di mana ini terdapat opsi kendaraan. Jadi satu akun itu bisa mempunyai atau menginputkan beberapa kendaraan yang dipunya. Selanjutnya, profile details allow user to update and manage their personal information. Jadi menampilkan riwayat tempat parkir disimpan dan beberapa reward yang bisa diterima user berdasarkan pelaporan, rating, dan lain-lain. Nah, berikut prototipenya kita susun menggunakan Figma dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Berlian Isma. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prototipe dan juga mockup dari aplikasi parkiran. Baik, di sini sudah ditampilkan gambaran dari keseluruhan mockup dari aplikasi parkiran. Baik, kita akan memulai untuk demonstrasi prototipe. Baik, prototipe dimulai dari splash screen, di mana splash screen ini berguna untuk menyiapkan sistem dari aplikasi yang nantinya akan ditampilkan ke pengguna. Lalu dilanjutkan dengan page onboarding, di mana ditampilkan garis kecil dari aplikasi parkiran, ditampilkan beberapa fitur-fitur MVP dari aplikasi parkiran seperti Find, Report, dan juga Discover. Lalu kita dapat memulai menggunakan aplikasi parkiran dengan login. Apabila pengguna tidak memiliki akun, maka pengguna dapat menuju fitur sign up, di mana pengguna nanti akan mengisi username, nomor handphone, kata sandi, dan juga konfirmasi kata sandi. Lalu kita klik tombol register dan nantinya akan dikirimkan tautan konfirmasi ke email pengguna yang sebelumnya didaftarkan. Dan apabila pengguna sudah mengeklik di tautan konfirmasi pada email pengguna tersebut, maka pengguna sudah terdaftar di database aplikasi parkiran. Lalu pengguna dapat klik login di sini. Lalu apabila pengguna lupa akan kata sandi yang sudah di-set sebelumnya, maka kami menyediakan fitur lupa kata sandi, di mana pengguna hanya memasukkan email, lalu nantinya di email akan dikirimkan kode OTP dan dimasukkan ke kolom 4 digit yang ditampilkan pada page ini. Lalu pengguna dapat klik konfirmasi dan menuliskan kata sandi yang baru dan reset. Lalu pengguna sudah dapat melakukan login menggunakan kata sandi yang baru. Baik, setelah login maka pengguna diarahkan menuju page beranda, di mana tersedia search bar untuk memberikan informasi terkait lokasi parkir terdekat dari lokasi tujuan yang ingin dituju pengguna, lalu QR kendaraan parkir untuk memudahkan pengguna sehingga tidak perlu membuat sesi parkir, hanya cukup tukang parkir scan QR code pada page ini dan nantinya database dari pengguna ini sudah terdaftar di sistem milik petugas parkir yang bersangkutan. Lalu di sini ada tempat-tempat tujuan yang direkomendasikan aplikasi parkiran kepada pengguna parkiran. Lalu artikel, di mana artikelnya ini tentunya berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan parkir, bisa dari lalu lintas dan juga lain-lainnya.
Namun kami menitik beratkan pada artikel yang berfokus kepada penindaklanjutan dari laporan-laporan yang dikirimkan pengguna parkiran pada aplikasi parkiran. Baik, berikut adalah tampilan dari page artikel pada aplikasi parkiran. Lalu kita akan memulai untuk pembuatan sesi parkir atau pencarian lokasi parkir dari lokasi tujuan lokasi parkir yang terdekat. Pengguna akan diarahkan untuk mengisi lokasi tujuan di sini, dan apabila pengguna sudah selesai mengetikkan lokasi tujuannya, maka pengguna dapat mengklik tombol return atau enter yang nantinya akan diproses untuk pencariannya dan akan ditampilkan titik-titik di mana parkiran yang ilegal dan juga legal seperti pada page berikut. Baik, di sini ada titik yang berwarna hijau di mana menandakan lokasi parkir yang legal dan juga merah untuk lokasi parkir yang ilegal. Baik, pertama kita akan mendemonstrasikan untuk penavigasian ke lokasi parkir yang ilegal. Baik, kita mengeklik mulai navigasi dan akan ditampilkan navigasinya. Baik, apabila navigasi selesai, maka akan ditampilkan bahwa navigasi tersebut sudah selesai. Nah, apabila pengguna ingin memulai sesi parkirnya atau pencetakan e-karcis, maka pengguna dapat mengeklik tombol lanjut. Namun dikarenakan parkir yang dituju adalah parkir yang ilegal sehingga tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi bahwa parkir tersebut ilegal sehingga tidak dapat mengaktifkan sesi parkir bagi pengguna tersebut. Baik, kita akan kembali lagi untuk melakukan demonstrasi bagi parkir yang legal atau terdaftar. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu ditampilkan navigasinya, dan apabila navigasi sudah selesai, maka akan muncul page seperti di sini, di mana akan ditampilkan sedikit informasi dari parkir yang dituju. Lalu apabila pengguna dirasa sudah selesai dalam menggunakan aplikasi parkiran, maka pengguna dapat kembali ke beranda. Namun apabila pengguna ingin melihat informasi lebih lanjut atau membuat sesi parkir, maka pengguna akan mengeklik tombol informasi lokasi parkir dan ditampilkan informasi lebih lengkapnya dari parkir tujuan tersebut pada page ini. Apabila pengguna ingin membuat sesi parkir, maka pengguna dapat mengklik tombol buat sesi parkir dan ditampilkan lokasi dan juga waktu mulainya. Lalu edit lokasi, karena dikhawatirkan GPS dari handphone pengguna tidak menampilkan titik lokasi yang akurat, sehingga diperbolehkan kepada pengguna untuk mengubah alamatnya sehingga sesuai tempat parkirnya. Lalu apabila pengguna sudah mengubah alamatnya, maka pengguna dapat set alamat. Lalu pengguna mengisikan kendaraannya sesuai dengan apa yang dibawa pada hari itu. Untuk pendaftaran kendaraan ini akan dilakukan pada page profile. Lalu mengisi nomor tempat parkir apabila diperlukan atau memang diwajibkan pada tempat parkir tersebut. Lalu kita dapat memulai sesi parkir. Pada page sesi parkir aktif akan ditampilkan jam di mana ini adalah durasi dari penggunaan parkir oleh pengguna, lalu tempat parkir yang digunakan, lalu detail waktu mulainya, nomor kendaraan, dan juga tarif dan lokasi atau map dari lokasi parkir tersebut. Apabila pengguna dirasa mengalami hal yang kurang menyenangkan selama sesi parkir, maka pengguna dapat melakukan laporkan pada tombol ini. Namun kita akan memulai demonstrasi untuk mengakhiri sesi parkir terlebih dahulu. Baik, di sini ditampilkan untuk metode pembayaran dari dilakukannya sesi parkir tersebut. Terdapat metode pembayaran cash yang nantinya dapat dilakukan pemberian cashnya kepada petugas parkir, lalu e-wallet, dan juga QRIS. Baik, pertama kita akan memulai demonstrasi apabila menggunakan pembayaran e-wallet. Di sini ditampilkan durasinya atau durasi dari penggunaan parkirnya dan juga total yang berhubungan signifikan antara durasi.
lalu kita akan klik bayar. Nah, apabila pembayaran tidak berhasil, maka ditampilkan notifikasi seperti sebelumnya, yaitu pembayaran gagal. Lalu kita akan memulai demonstrasi untuk menggunakan QRIS pada metode pembayaran. Baik, kita akan mengklik tombol pembayaran dan seperti tadi ditampilkan notifikasi bahwa pembayaran berhasil apabila pembayaran sudah terverifikasi. Lalu ditampilkan e-charges dan juga detail dari dilakukan ya parkir oleh pengguna tersebut. Lalu QR code yang nantinya dapat di-scan oleh petugas bahwasanya pengguna sudah melakukan pembayaran atas sesi parkir tersebut. Apabila pengguna seperti tadi merasakan bahwa ingin memberikan ulasan, maka pengguna dapat mengeklik tombol pada bagian ini dan mengirim ulasan, memasukkan bintang, ulasan, dan juga mengirim foto, lalu kirim ulasan. Lalu akan dilihatkan rewards atas selesainya atau proses dari tantangan yang sudah dilakukan pengguna. Kita dapat mengklik tombol back apabila lalu kita akan memulai demonstrasi apabila pengguna ingin melakukan laporan apabila mengalami hal yang kurang menyenangkan selama berparkir. Baik, di sini sudah ada detailnya. Pengguna dapat memasukkan laporannya atau keluhan, lalu foto pada parkir yang disangkuti. Lalu dapat mengirim laporan dan laporan akan terkirim dan pengguna akan diarahkan kembali ke beranda selanjutnya, yaitu page dari pencarian tempat parkir terdekat, yaitu map, dan juga detail dari tempat parkir yang ingin dituju. Lalu set lokasi parkir ini akan menuju pilihan-pilihannya kembali, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu page pada profil akun untuk mengedit profil, lalu kendaraan untuk mendaftarkan kendaraannya, lalu disukai untuk menyimpan lokasi-lokasi parkir yang pengguna sukai, lalu disimpan untuk menyimpan tempat-tempat parkir yang dirasa pengguna untuk memudahkan pengguna untuk mencari lagi. Lalu rewards seperti yang sebelumnya, yaitu apabila pengguna selesai atau dalam proses dalam menjalani tantangan. Lalu riwayat parkir seperti tadi yang sesi parkir yang sudah selesai tadi, maka akan ditampilkan pada page riwayat parkir. Lalu pusat bantuan apabila dalam penggunaan aplikasi parkiran pengguna merasa ada kekurangan informasi, maka dapat didapatkan informasi tersebut pada page ini. Lalu keluar apabila dirasa pengguna sudah selesai dalam menggunakan aplikasi parkiran. Tombol tidak apabila pengguna masih ingin menggunakan aplikasi parkiran. Lalu tombol keluar apabila dirasa pengguna sudah menggunakan aplikasi parkiran dan akan diarahkan menuju page login. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selain prototype dan juga mockup, sebelumnya kami juga menyusun wireframe dan juga desain sistem untuk memudahkan kami dalam penyusunan mockup dan juga prototype. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.